Dari konsentrasi titik pada bagian depan atau di bagian belakang? Topik berikutnya, dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK yang kasusnya ditangani Polda Metro Jaya dinyatakan naik ke tahap penyidikan. Kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi bukti untuk memperjelas tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo berawal dari pengaduan masyarakat pada 12 Agustus lalu. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 6 saksi, termasuk Syahrul Yassin Limpo. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak, menyebut foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas, termasuk bukti yang akan digali oleh penyidik. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara Bakwasidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Foto yang beredar, Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Sementara Syahrul Yassin Limpo duduk di samping Firly Bahuri mengenakan kemeja lengan pendek. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar. Bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu kan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mendesak Dewan Pengawas KPK mendalami foto pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo yang beredar serta isu dugaan transaksi.
Saud Situmorang menegaskan, harusnya pimpinan tidak bertemu dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Cara pemberantasan korupsi secara keseluruhan, ini kan harus dikelirkan gitu. Artinya begini, kalau memang ada bertemu, itu fotonya ada, itu perlu didalami. Apa ada transaksi, itu perlu didalami. Maka ini sudah biasa-biasa. Ada orang, pimpinan, ketemu, ya, langsung. Sedangkan dalam pasal 36 tadi sudah dibilang, langsung tidak langsung itu tidak boleh ketemu. Dan di pasal 65 dijelaskan, itu pidananya 5 tahun kalau pasal 36 itu. Nah, itu kita nggak bicara dia tersangka atau tidak loh ya. Langsung atau langsung dengan alasan apapun, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan korupsi Mentan sejak tahun 2022. KPK juga telah menggeledah rumah dinas Yassin Limpo dan menemukan barang bukti uang puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini KPK belum juga menetapkan status hukum Syahrul Yassin Limpo. Di tengah proses penyidikan, muncul kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut 9 orang itu merupakan para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk 6 bulan pertama hingga April 2024. KPK mengimbau pihak terkait untuk kooperatif dan memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK. Ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024. Kami berharap para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri dan kami mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan. Lebih lengkap terkait dengan perkembangan kasus ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi langsung dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Bukti apa sebetulnya Taufik yang dijadikan dasar bagi penyidik untuk mengembangkan lagi atau mendalami kasus ini yang sudah naik status hukumnya ke tahap penyidikan? Ya, Tifal dan juga saudara, memang tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 3 sore tadi pihak dari Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah melakukan konferensi pers dan dari Direskrimsus maksud kami Polda Metro Jaya itu Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan memang dari pihak penyidik khususnya dari Subdit Tipikor ini sudah mengumpulkan barang-barang bukti sehingga kasus dari atau dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian ini sudah dinaikkan dari penyelidikan sampai dengan dan juga dinaikkan menjadi penyidikan maksud kami. Dan memang terkait apa saja yang sudah diinikan seperti yang kita ketahui bahwa semenjak diterimanya laporan pada tanggal 12 Agustus 2023 yang lalu hingga saat ini dan juga pihak dari penyidik sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Total sudah ada 6 orang yang sudah diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo yang sudah diperiksa pada hari Kamis lalu yaitu kurang lebih selama 3 jam di Polda Metro Jaya. Lalu juga selain Syahrul Yassin Limpo, orang-orang atau yang diperiksa selanjutnya di antaranya adalah supir dari Syahrul dan juga ada dari ajudan dari mantan Menteri Pertanian tersebut. Dan juga untuk nama-nama lain yang siapa saja yang diperiksa oleh pihak dari penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya ini tidak dapat disampaikan oleh di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu Kombes Adi Safri Simanjuntak dikarenakan masalah kerahasiaan atau konfidensial tentunya untuk menunjang agar proses penyelidikan atau yang sekarang sudah masuk dalam proses penyidikan ini berjalan dengan lancar. Lalu juga terkait untuk mengapa status ini
dinaikkan yang awalnya dari penyelidikan dan saat ini menjadi penyidikan dikarenakan pihak dari penyidik ini sudah melakukan gelar perkara itu pada hari Jumat kemarin dan memang sudah ada beberapa alat bukti yang dinyatakan cukup oleh pihak kepolisian sehingga dinaikkan menjadi proses penyidikan. Lalu terkait apa saja yang akan didalami, saat ini kita memang masih belum mendapatkan materi-materi apa saja dikarenakan menurut Kombes Adi Safri ini masih bersifat konfidensial atau rahasia sehingga ini masih menjadi konsumsi dari para penyidik untuk terkait berapa nilai korupsinya atau berapa nilai suap atau nilai pemerasannya dan juga apa-apa saja yang ada di dalamnya ini masih belum dapat disampaikan kepada publik. Namun pihak dari kepolisian membenarkan atau mengatakan bahwanya terkait foto yang beredar di masyarakat yaitu pimpinan KPK Firly Bahuri dan juga mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo ini akan didalami oleh pihak penyidik dikarenakan ini yang menjadi fokus atau juga sangat berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan kali ini. Dan juga terkait selanjutnya mungkin juga nantinya akan dipanggil pimpinan dari KPK untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Namun untuk kapan dipanggil ini kami masih menunggu keterangan atau informasi lebih lanjut dari pihak penyidik dikarenakan saat ini memang pihak penyidik masih belum membeberkan langkah-langkah apa saja yang nanti akan dilanjutkan atau dilakukan oleh pihak penyidik ke depannya kepada pihak media. Tifal. Tapi untuk Syahrul Yassin Limpo-nya sendiri kemarin sudah sempat diperiksa dalam tahap penyelidikan begitu. Apakah dalam waktu dekat ini, karena statusnya sudah naik ke tahap penyidikan, apakah Syahrul dalam waktu dekat akan dipanggil kembali? Ya, Tifal dan juga saudara, memang bukan tidak mungkin Syahrul akan dipanggil kembali oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dikarenakan seperti yang diketahui pada hari Kamis lalu Syahrul diperiksa hanya 3 jam dan memang berlangsung lebih cepat dikarenakan saat itu Syahrul Yassin Limpo baru saja berdinas dari luar negeri sehingga mengalami kelelahan. Jadi saat ini kita memang masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak penyidik, namun bukan tidak mungkin mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan diperiksa oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dan juga selain Yassin tentunya nanti juga pihak dari penyidik juga mengatakan akan memeriksa orang-orang yang terkait dalam dugaan kasus pemerasan lainnya. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Taufik Riyadi melaporkan. Terima kasih. Saudara, dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK yang kasusnya ditangani Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Apakah ada kemungkinan pimpinan KPK menjadi tersangka? Kami diskusikan bersama para narasumber sebentar lagi. Kami juga hadirkan informasi lain dalam acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres. Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali. Tetap di Kompas Petang. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan, meski belum menentukan tersangkanya. Dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK memasuki babak baru. Setelah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi, Subdit Tipikor Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memutuskan menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan siapa tersangkanya. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sebelum Polda Metro Jaya menaikkan ke tahap penyidikan, Presiden Joko Widodo juga angkat suara soal dugaan pimpinan KPK memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mempersilahkan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ditanyakan kepada penegak hukum. Tidak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Iya. Pak, sekarang kan jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. KPK kan belum mengumumkan. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Bapak sebaiknya transparan atau bagaimana sih, Pak? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri agar pengusutan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK bisa berjalan transparan dan akuntabel. Todung juga minta pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan untuk mempermudah pengusutan. Menurut saya ini Ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan Ketua KPK sebelum Ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Menurut saya sih, Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK, kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan
ada pemerasan. Ya. Kalau Kalau lagi di Korea. presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Selama investigasi ya, penyelidikan itu dilakukan. Oke. Setelah dugaan pidana pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo bergulir, kini publik menunggu penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya. Publik juga menunggu penetapan tersangka dugaan korupsi di Kementan yang diusut KPK. Tim Liputan Kompas TV. Kemarin, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan oleh Dewan Pengawas KPK atau ke Dewan Pengawas KPK maksud saya, oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Laporan ke Firly merujuk pada Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021, yaitu aturan mengatur soal larangan tiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK. Sementara KPK masih menunggu proses di Dewan Pengawas. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik pimpinan yang disampaikan para pihak kepada Dewan Pengawas KPK, menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses tersebut dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta-fakta yang justru akan membuat situasi menjadi kontraproduktif. Dua kasus hukum berbeda, namun beririsan perkaranya, melibatkan dua institusi penegak hukum. KPK mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, sementara Polda Metro Jaya baru saja menaikkan penyidikan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret pimpinan KPK. Lalu bagaimana sebaiknya mengusut dua perkara ini agar tetap transparan? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pakar hukum tata negara dan pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi sore ini. Mbak Fitri, saya ke Anda dulu. Ini kan sudah naik ke tahap penyidikan untuk kasus dugaan pemerasan ini di Mapolda Metro Jaya. Berarti kan ini sudah ada bukti, bahkan sudah ada calon tersangkanya. Perspektif Anda? Ya, saya kira bagus ini langsung ditindaklanjuti dengan cepat karena ini lebih dari etik. Ini sudah etik lebih tinggi daripada hukum, betul. Tapi yang kita khawatirkan kan kalau etik itu kecenderungannya biasanya Dewan Etik KPK itu tidak berfungsi ya selama beberapa tahun ini. Jadi lebih baik kita langsung bawa ke ranah hukum dan artinya ini suatu langkah yang responsif dari kepolisian, kita harus dukung karena ini serius sekali. Persoalannya adalah langsung terkait dengan penegak hukum yang disuap. Bayangkan itu, padahal dulu KPK justru didirikan untuk menjadi semacam island of integrity yang berbeda dengan kepolisian. Itu dulu KPK niatnya seperti itu. Jadi beda dengan kepolisian, beda dengan kejaksaan, dia harusnya kebal suap dan lain sebagainya. Sekarang justru pimpinan KPK yang sekarang mempertontonkan kehancuran lembaga itu. Dan apalagi yang terpenting adalah pada saat yang bersamaan kasus intinya yang menyangkut Mentan itu juga tengah diusut, didalami ya oleh KPK sendiri. Nah, jadi artinya nanti akan banyak sekali benturan kepentingan. Jadi harus memang ini ditindaklanjuti dan saya kira bahkan memang seharusnya bahkan dalam tahap penyidikan ini pimpinan KPK itu harus diberhentikan paling tidak sementara. Karena benturan kepentingannya sudah sangat-sangat jelas. Jangan tunggu Dewan Kehormatan, langsung sikapi apa yang terjadi di kepolisian. Sehingga Anda menangkap bahwa kasus ini sebetulnya calon tersangkanya sebetulnya sudah ada? Oh iya, karena saya kira sangat jelas, foto-foto sudah beredar ya. Saya kira banyak sekali yang sudah mendapatkan itu dan sudah ada di media massa. Saya yakin Kompas TV juga punya kalau mau ditayangkan. Jadi begitu jelas dan kemudian kita juga paham dari pemberitaan bahwa pemeriksaan yang terjadi di rumahnya itu, di rumah Mentan maksud saya, itu juga ada nama-nama dan ada dokumen-dokumen yang mengarah kepada orang-orang yang ada di dalam KPK, sehingga kita bisa mengindikasikan paling tidak, kalaupun ia tidak terlibat
langsung, tapi dia pasti mengetahui. Di titik ini kita belum berani ya, karena penyidikan masih berlangsung begitu. Tapi sekalipun fotonya ini dibantah begitu, foto antara pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo ini dibantah. Ya, kita silakan verifikasi lebih lanjut. Ada banyak sekali teknologi yang bisa memverifikasi hal itu. Tapi kan foto bukan satu-satunya alat bukti. Nanti kita akan bisa memverifikasi dari alat-alat bukti lainnya di persidangan ke barang bukti ya, dan keterangan lainnya yang sangat mungkin nanti bisa mengarah pada kebenaran atau ketidakbenaran foto itu. Tapi ini perlu segera diklarifikasi. Beredarnya foto Firly dengan bertemu dengan mantan menteri Syahrul Yassin Limpo ini, menurut Anda Bang Yudi, sudah membuat terang dugaan pemerasan ini? Itu bukan terang lagi ya, itu bagaikan matahari yang sedang terik-teriknya di tengah hari gitu. Jadi udah terang lah gitu ya. Tapi benar dikatakan oleh Mbak Bibip ya, bahwa tentu ketika menaikkan status ya dari penyelidikan ke penyidikan, tentu barang buktinya kuat ya, bukan hanya satu barang bukti gitu kan. Kemudian alat buktinya juga pasti lengkap ya, keterangan saksinya, bahkan ahli mungkin sudah diperiksa seperti itu, petunjuk-petunjuk lain dan sebagainya. Jadi permasalahannya adalah ya tentu kita berterima kasih ya kepada Polda Metro Jaya yang sudah serius ya untuk menangani kasus ini, karena kasus ini artinya pidananya diduga sudah jelas ya, peristiwa pidana sudah jelas. Artinya ini bukan lagi peristiwa yang gosip, bukan lagi hoax, bukan lagi isu nggak jelas, tapi sudah bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah masuk dari penyelidikan dan sekarang ke penyidikan. Artinya adalah bahwa nanti penyidik ya akan bisa melakukan upaya-upaya paksa ya, mulai dari penyitaan, penggeledahan, penangkapan, bahkan menahan jika nanti tersangka sudah ditemukan. Tapi saya sepakat dengan Mbak Bibip bahwa ya dari penyelidikan pun sebenarnya kita sudah tahu gitu kan. Sebagai penyelidik misalnya waktu saya di KPK kan sudah tahu bahwa nanti yang akan menjadi target operasi atau terornya adalah si X gitu kan. Tapi nanti baru bisa ditetapkan sebagai penyidikan ketika ya alat buktinya sudah kuat seperti itu Mas. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari upaya untuk membersihkan KPK dari anasir-anasir jahat gitu ya, yang istilahnya menunggangi. Bayangkan Mas, penyidik lagi capek-capeknya kemarin menggeledah beberapa tempat gitu ya, tiba-tiba terdengar pimpinannya diduga memeras gitu kan. Ini kan pidananya sudah diproses, status hukum sudah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain juga di Dewan Pengawas KPK juga sudah ada laporan nih dari masyarakat soal dugaan kasus ini. Menurut Anda Bang Yudi, mana yang harus diusut lebih dulu, dari proses etiknya kah atau pidananya? Yang jelas bagi saya lebih baik Dewas gitu ya, diam saja gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari penegakan hukum. Ingat loh, kita sudah berapa kali kecewa dengan kinerja dari Dewas. Terakhir, bayangkan Dewas sampai ke menyidangkan gitu ya, seorang pimpinan KPK yaitu Pak Johannes Tanak gitu ya, udah disidang, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ya tidak bersalah terkait dengan etik yang diduga dilakukannya. Bayangkan, padahal dia sudah berhubungan dengan pihak yang diduga berperkara, kemudian dia juga tidak mau menyerahkan handphonenya. Padahal Dewas itu cukup dengan bukti itu sudah jelas ya patut atau tidak patutnya dia berhubungan. Artinya bahwa ya Dewas ya benar-benar tidak sesuai lah dengan keinginan masyarakat. Jadi saya pikir kalaupun ada laporan ke Dewas, ya Dewas jangan sampai ya offside ya, mencampuri urusan penyidikan dengan tiba-tiba nanti mengatakan bahwa ini tidak ada pelanggaran etiknya. Ini kan berbahaya gitu kan. Seperti itu. Siap. Mbak Fitri, diberhentikan sementara itu menjadi salah satu opsinya agar memastikan dua kasus yang berjalan di KPK, di Mapolda Metro Jaya juga bisa seiring sejalan begitu. Tapi kalaupun kemudian diberhentikan, yang memimpin nanti siapa dan bagaimana cara bisa memastikan bahwa dua-duanya ini, dua kasus yang ditangani dua lembaga berbeda ini bisa berjalan bersamaan? Kalau masalah yang menggantikan itu ada mekanismenya tersendiri, tapi yang jelas jangan khawatir. Karena kalau di KPK itu pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial. Dia bukan seperti bos begitu ya, seperti direktur utama. Kalau di perusahaan tidak seperti itu. Mereka berlima itu kolektif kolegial dan ada mekanisme juga yang kalau mau digantikan 4 orang, kalau 5 kemudian jadi 4, 1 mau digantikan
Bisa seperti yang sudah terjadi ketika Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri, itu juga gara-gara dewasnya kurang tegas, kemudian dia mengundurkan diri sebelum ada keputusan dari Dewas begitu. Nah, jadi jangan khawatir soal itu, tapi yang jelas yang terpenting adalah kita fokus di kejahatan luar biasa ini yang terjadi di Kementerian Pertanian, dan luar biasanya kan karena ini uang kita nih yang dipakai untuk segala macam hal yang terkait dengan pengelolaan pertanian, padahal kita lagi krisis beras juga. Nah, jadi untuk membuat segala-galanya lancar, dan karena kasus dugaan Pak Firly ini memang kaitannya langsung dengan kasus Mentan, jadi itu harus betul-betul bersih KPK-nya. Bahkan kalau ia diberhentikan sementara, tetap harus ada penyidikan yang menyeluruh oleh kepolisian untuk membongkar yang di bawahnya. Karena korupsi itu pasti tidak sendirian. Namanya korupsi pasti berjaringan. Jadi ini memang kuncinya supaya nanti korupsi di tubuh Kementerian Pertanian itu bisa dibongkar secara objektif. Oke, kalaupun kedua kasus ini bisa dilakukan seiring sejalan begitu di ranah pidananya di KPK untuk pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementan, lalu untuk dugaan pemerasan ditangani oleh Mapolda Metro Jaya begitu, Anda menangkapnya Bang Yudi bisa muncul tidak beda cara pandang antara pimpinan KPK untuk pengusutan ataupun juga pendalaman kasus ini kemudian? Oh, tidak. Justru saya melihat ya, biarkanlah kasus korupsi Kementan ditangani oleh teman-teman penyidik KPK yang saya percaya ya, karena mereka adalah teman-teman saya juga gitu kan dulu ya. Kalau untuk itu saya pikir udah clear lah ya, bahwa kasus korupsinya itu sudah ditangani. Artinya kalau sudah naik ke penyidikan gitu ya, artinya teman-teman sudah yakin bahwa ada dugaan tindak pidana korupsinya. Dan tapi kalau sampai sekarang belum ada pengumuman resmi ada tersangka dalam kasus ini juga, itu kan jadi pertanyaan, Bang. Nah, itu yang saya katakan. Ini kan menjadi aneh ketika sebenarnya para tersangka itu sudah mendapatkan SPDP ya, sudah perintah dimulai penyidikan. Ngapain lagi diulur-ulur? Karena seminggu setelah penyidikan itu dimulai, mereka harus menyampaikan SPDP kepada para tersangka. Artinya, kok diulur-ulur? Mau apa? Ini kan jadi pertanyaan publik. Dan sekarang, bom, tiba-tiba ada isu, dugaan, dan sebagainya yang ternyata terkonfirmasi mengenai dugaan pemerasan tersebut, dan sekarang sudah ranah penyidikan. Artinya, saya sudah meminta kepada KPK, segera saja, kalau misalnya berani, gitu kan, umumkan siapa jadi tersangkanya. Kalau ini kan spekulasi. Kemarin ada Menko Polhukam mengatakan si ini tersangkanya, kemudian tapi KPK tetap masih diam. Ini kan menarik gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa kepolisian memang tepat ketika mengurusi permasalahan pimpinan KPK yang bermasalah. Kenapa? Karena kalau penyidik KPK sendiri tidak mungkin bisa, karena mereka menjalankan perintah dan sebagainya itu kan harus berdasarkan perintah dari pimpinan KPK, mulai dari perintah penyelidikan sampai seperindik. Kalau misalnya ditangani yang adalah pegawai, ya bisa lah gitu kan, karena pimpinannya nggak ikutan. Tapi kalau pimpinannya diduga terlibat, siapa nanti yang akan memastikan itu akan independen ya. Jadi menurut saya sudah tepat ini dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan polisi nih Mbak Fitri untuk mendalami lagi dugaan pemerasan ini? Saya kira kepolisian bisa langsung membongkar jaringan di pihak di KPK-nya itu sendiri ya. Dan silakan kalau mau diverifikasi pertemuan-pertemuan itu, sekali lagi foto biasanya satu barang bukti seperti itu tidak akan berdiri sendiri. Dalam penyidikan itu biasanya akan dilengkapi dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang sangat mungkin mengetahui. Kan saya juga membaca di media massa misalnya orang di gornya saja, gelanggang olahraga tempat pertemuan itu sudah bilang memang benar ada pertemuan itu misalnya. Nah hal seperti itu bisa langsung dikumpulkan, dikoleksi begitu apa keterangannya, dan akan tergambar nanti jalannya tindak pidana yang sedang disidik itu. Maka ada peluang bahwa pimpinan KPK ini turut diperiksa oleh polisi ya Mbak? Oh iya, saya kira harus segera diperiksa tuh. Makanya yang lebih baik adalah saya setuju dengan cuplikan tadi ya dari Bang Mulya Lubis, diberhentikan sementara. Betul sekali, karena pimpinan yang sekarang itu memang sudah terlalu banyak masalah. Saya khawatir kalau misalnya ini tidak diusut secara tegas, Presiden langsung bilang berhentikan dulu, paling tidak sementara. Maka ini nggak akan tuntas nih. Dan ini akan jadi, apalagi ini sangat politis ya. Saya kira justru Presiden itu harus dengan tegas bilang seperti itu, untuk juga mengerem rumor bahwa ini politis belaka. Buat saya kita boleh curiga soal politisasi korupsi,
Tapi kalau ada tindak pidana korupsi, tetap harus dikejar. Kita jangan kemudian malah menjustifikasi, jangan diusut dulu deh, karena mungkin ini dipolitisasi. Tidak boleh seperti itu. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Bang Yudi Purnomo juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Laporan berikutnya sesaat lagi. Dalam acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024. Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali. Berita lainnya, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
kembali bersama kami, Saudara. Dalam acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024. Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali. Jokowi mencontohkan kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Kata Jokowi, Indonesia butuh pemimpin bernyali yang tidak mudah digertak karena Indonesia negara besar. Kepada relawan, Jokowi meminta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Karena 3 periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat menjadi negara maju. Jangan kita digugat, misalnya oleh Uni Eropa ke WTO, kita jadi grogi. Tidak boleh. Negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Oleh sebab itu, dalam 3 kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di 3 periode ini. Putra bungsu Presiden yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ikut hadir dalam konsolidasi nasional jaringan alap-alap Jokowi di Sentul Bogor, Jawa Barat. Kaisang datang bersama istri dan petinggi PSI, diantaranya anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha, Sekjen Raja Juli Antoni, dan juru bicara partai, Sheryl Tanzil. Presiden Joko Widodo dalam agenda berbeda pada Sabtu sore hadiri Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Rapimnas Samawi ini memutuskan arah politik Samawi di Pilpres. Samawi ingin presiden selanjutnya bisa meneruskan program Jokowi demi kesejahteraan rakyat. Boleh kita lebih semangat lagi? Informasi terbaru dari Rapimnas Relawan Samawi di Istora Senayan, Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, pesan apa yang disampaikan Presiden kepada relawan Samawi di sana? Jona? Atau harapan ke depan adalah presiden yang tidak hanya berani ambil resiko, tapi juga presiden yang bisa melihat kesempatan. Bahkan tadi presiden juga sempat bercerita terkait dengan kebijakannya terkait dengan nikel, dan bahkan sempat digugat oleh Uni Eropa, tapi presiden tetap menegaskan untuk tetap lanjut berjalan. Itu saja ketegasan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana seorang Presiden Joko Widodo adalah seorang yang berani ambil risiko, tapi juga seorang presiden yang berani melihat peluang. Tentu saja ini menjadi harapan terkait dengan harapan beliau khususnya untuk penggantinya di 2024. Bahkan tadi Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait dengan presiden tidak hanya di 2024, tapi juga untuk yang 2029 dan juga 2034, di mana inilah masa transisi khususnya menjelang Indonesia Emas 2045. Jadi banyak sekali perubahan yang tentu saja diharapkan bisa menuju Indonesia yang semakin mandiri. Jadi memang terkait tadi pesan disampaikan kepada ulama muda, para masyarakat yang menghadiri di acara Samawi hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa melihat secara jernih orang-orang yang akan menjadi pemimpin, orang yang akan menjadi presiden atau menjadi wakil presiden adalah orang-orang yang tidak hanya berani mengambil putusan, tapi juga orang yang berani mengambil resiko. Tentu saja resiko yang diambil bukanlah resiko yang ngawur, tapi resiko yang sudah dipikir panjang. Seperti beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo, seperti mobil kereta cepat, masalah nikel dan masalah lainnya, di mana saja ada perhitungan jangka panjang dan ada perhitungan ekonomi, di mana saja dalam rangka untuk menghasilkan kemandirian bangsa. Nah, terkait dengan acara hari ini,
Ada juga dari pihak Samawi juga memberikan rekomendasi nama, tapi tidak dibacakan terkait dengan kemana arah dukungan dari Samawi. Tapi yang pasti terkait dengan visi misi ke depan, tentu saja yang diharapkan Samawi adalah politik Samawi adalah politik yang penuh dengan kegembiraan. Saya disampaikan langsung bagaimana politik Samawi atau arah politik dari Samawi adalah politik yang menghindarkan dari kemaslahatan umat atau ada perpecahan umat. Tentu saja ini semoga diterjemahkan atau dibaca oleh para masyarakat atau mungkin para simpatisan dari Samawi agar bisa memimpin pemimpin yang tentu saja bisa melanjutkan eksistensi khususnya dari pembangunan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo khususnya dari 10 tahun ini mulai dari tahun 2014 sampai 2024. Tiffal. Dari Istora Senayan Jakarta, Jonah Hamonangan melaporkan. Terima kasih. Fokus kami lainnya, saudara, ditemani putra bungsu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono. Bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara yang digelar relawan di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan. Prabowo tiba didampingi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan Sekjen Partai Gerindra. Selain deklarasi relawan setia Prabowo, acara ini sekaligus pemaparan visi misi Prabowo menghadapi kontestasi Pilpres. Terima kasih deklarasimu, tapi saya tetap membutuhkan bantuan saudara-saudara, dukungan saudara-saudara untuk turun ke akar rumput, turun ke rakyat kita. Yakinkan rakyat yang paling bawah, yakinkan. Kami turut menyoroti bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain bersilaturahmi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masukan ke JK terkait isu kebangsaan hingga perekonomian. Menurut Anies, pengalaman JK 3 kali mengikuti Pilpres menjadi referensinya untuk Pilpres mendatang. Kita sarapan sama-sama, kemudian kita diskusi. Seperti tadi saya sampaikan, berbicara masalah kebangsaan. Mas kita bicara masalah kebangsaan itu mulai dari soal perekonomian, kemudian persoalan ketimpangan, bagaimana menjaga kemandirian. Jadi diskusi panjang, termasuk juga pengalaman-pengalaman ketika Pak JK mengikuti pemilu, Pilpres yang tadi beliau sampaikan sudah 3 kali. Jadi diskusinya ke banyak hal dan selesai itu saya dapat oleh-oleh multivitamin. Jadi dapat multivitamin ini mudah-mudahan jadi tambahan. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei terbaru elektabilitas bakal calon presiden 2024. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto bersaing ketat. Kita kupas nanti soal saling menyusul elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini usai jeda berikut ini. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan keajaiban alam.
maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoku. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Slowly terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slowly terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoku. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya yogurt habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden 2024. Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam hasil survei Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul mendapatkan suara 38,9%. Ganjar Pranowo mendapat 37% dan Anies Baswedan 19,9%. Selisih perolehan angka antara Prabowo Ganjar sebesar 1,9%. Sementara Anies cukup jauh tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam simulasi individu. Elektabilitas ketiga Capres atau bakal Capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4%. Ada deklarasi cawapres Dalam survei Nasional Poltreking Indonesia 3 hingga 9 September 2023, elektabilitas Prabowo tertinggi dibanding dua bakal capres lainnya. Elektabilitas Prabowo 38,9%, tampak di layar kaca Anda, Saudara. Beda tipis dengan Ganjar Pranowo 37% dan Anies Baswedan 19,9%. Elektabilitas ketiga bakal capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4%. Sementara itu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia dalam hasil survei yang digelar 25 Agustus hingga 3 September menunjukkan Ganjar Pranowo pada posisi teratas. Dengan pertanyaan, jika pemilu presiden diadakan sekarang, hasilnya Ganjar ada pada posisi teratas dengan 37,4%. Disusul Prabowo dengan 33% dan Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%. Tren elektabilitas Ganjar disebut naik pada Juli hingga Agustus 2023. Sementara itu, Partai Gerindra bersama Partai Politik Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok nama Khofifah Indar Parawansa. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Gubernur Jawa Timur itu masih dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden maupun ketua tim sukses pemenangan Prabowo. 2024 ini kami menginginkan Pak Prabowo unggul di Jawa Timur, sehingga muncullah keinginan
kemungkinan dari partai pendukung dan pengusung ada yang menginginkan Bukofifa maju menjadi kandidat cawapres, ada juga yang menginginkan Bukofifa menjadi ketua tim pemenangan. Semuanya tentu akan didiskusikan, dirundingkan dengan cara musyawarah atau mufakat antar partai pendukung Pak Prabowo, sehingga apakah nanti Bukofifa akan diputuskan menjadi kandidat cawapres Pak Prabowo atau menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Hasil survei Lembaga Survei Poltreking Indonesia soal bakal Capres 2024, Prabowo Subianto bersaing dengan Ganjar Pranowo. Kita kupas lebih dalam, apa faktor yang menyebabkan keduanya saling bersaing? Diskusinya kita bahas bersama dengan para narasumber kali ini. Sudah bergabung saat ini Arya Bima, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, kemudian Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Hanta Yuda, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk survei ini, Mas Bimo, elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo ini lagi disalib dulu nih sama elektabilitasnya Pak Prabowo Subianto. Tapi untuk trennya dari waktu ke waktu di internal PDIP sendiri, untuk elektabilitas Pak Ganjar ini bagaimana kemudian? Yang pertama terima kasih ya, survei sudah disampaikan hari ini dari Poltreking yang menurut saya cermati, tentunya mengamati survei kan kondisi hari ini yang tidak bisa tidak dikaitkan dari waktu ke waktu ya, yang tentunya masih ada 8 bulan, dan menurut saya apa yang disampaikan Poltreking saya melihat fluktuatif dan kecenderungan konsisten Ganjar Pranowo yang terus naik. Jadi saya melihat dari hasil survei kecenderungan kesimpulannya sama, ada kecenderungan yang konsisten. Ganjar selalu mengalami kenaikan elektabilitas yang disertai popularitas yang kemarin kita masih belum nembus 90%. Selama lepas dari jabatan gubernur kemarin, memang kita push untuk hadir kemana-mana untuk mengenalkan Pak Ganjar Pranowo yang selisihnya masih 15% dengan Pak Prabowo, yang sudah mengetahui Pak Prabowo di Indonesia ini hampir 100%. Yang mengetahui nama Pak Ganjar Pranowo itu juga baru sekitar 85 sampai 87% dari berbagai variasi lembaga survei. Dari 85 sampai 87 itu, kalau kita peroleh sebenarnya nggak bisa di apple to apple kan. Misalnya hari ini ada margin antara sekitar 37 dengan 35, sementara tingkat kepopularitasnya Pak Ganjar masih selisih 10% dengan Pak Prabowo. Itu menjadi PR kami untuk kita tetap menjelaskan ke publik sejelas-jelasnya dan secepat-cepatnya, karena waktu yang semakin mepet. Maka saya melihat bahwa kecenderungan yang naik terus dan konsisten ini merupakan hasil kerja, dan tentunya kita sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa standar kompetensi sebagai calon presiden Pak Ganjar Prabowo ini jauh lebih menarik dari berbagai segmen, baik kalangan rohaniwan, budayawan, kalangan cendekiawan, kalangan kampus, kalangan budayawan, kalangan seniman, dan kalangan generasi muda Gen Z. Maka semakin ruang publik diisi dengan narasi-narasi seperti kemarin yang ada di UI atau di UGM, kami percaya bahwa popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo semakin mendekati pengumuman Oktober nanti akan semakin tinggi. Tapi kami juga mengamati betul dari hasil survei ini, pasangan cawapres sangat menentukan dan selisihnya sangat di margin error. Maka keterpilihan atau pilihan untuk mengambil cawapres itu sangat perlu kehati-hatian, mengingat sebenarnya selisih antara kedua kandidat itu masih sama-sama di dalam margin error. Soal nama baca cawapres kita akan diskusikan di sesi berikut atau di pertanyaan berikut ya. Tapi saya mau tanya lagi ke Mas Hanta. Ini kan unggul tipis ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu dalam survei terbaru kali ini. Sebetulnya apa faktornya yang membuat ini bisa unggul tipis begitu?
Ya, pertama memang dari simulasi 3, karena yang paling kuat per hari ini kan 3 poros, 3 capres, Tifal. Jadi kesimpulannya ada 2 capres yang terkuat dan kompetitif sekali, bahkan unggul tipis Pak Prabowo, tapi di margin of error. Selisihnya 1,9, sementara margin error kita 2,9% plus minus. Nah, lalu Anies di bawahnya. Itu satu temuan. Yang kedua, ketiga capres ini trennya naik semua. Baik Pak Prabowo trennya naik tipis, Mas Ganjar juga naik, Pak Anies juga sedang naik, tadinya turun gitu. Itu temuan kedua. Yang ketiga, kalau simulasi head to head memang masih unggul Pak Prabowo ya, hampir semua lembaga survei. Nah, yang menarik memang 2 ini, kalau kita tarik sama-sama mengusung narasi keberlanjutan. Yang kedua juga ada tarik dengan namanya Pak Jokowi, Jokowi Effect. Dan kita tahu Pak Jokowi itu tingkat approval rating, tingkat kepuasannya relatif tinggi kan, kisaran 70-80%. Nah ini yang terbelah, yang puas kepada Pak Jokowi terbelah ke Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Sementara kecenderungan yang tidak puas itu memang juga ke Anies tentunya, juga selain ke beberapa kandidat. Jadi faktor-faktor itu juga memberikan memberikan kontribusi elektoral ya, faktor Pak Jokowi, faktor figurnya masing-masing punya basis. Kita tahu Mas Ganjar itu sangat kuat sekali di Jawa Tengah, tempat beliau sebagai gubernur Jawa Tengah, itu sulit digeser di Jawa Tengah. Pak Prabowo basis lamanya di 2019 yang lalu Jawa Barat itu sampai hari ini di data kami menunjukkan masih Prabowo yang unggul. Nah itulah sebabnya Jawa Timur menjadi wilayah yang diperbutkan, ditarungkan antara 2 kandidat yang kuat ini. Ini salah satu yang menyebabkan di luar ada faktor-faktor banyak ya, gaya komunikasi politik mereka, kemudian bagaimana pendekatan kepada publik dan seterusnya. Nah, karena kompetitifnya, tadi saya sambung Mas Aryo Bimo tadi soal cawapres, kehati-hatian, itu poin penting. Benar, kalau orang mengatakan udahlah faktor cawapres tidak terlalu tinggi, hanya memberi 2-3-4%, itu betul sekali. Cawapres A, cawapres B tidak menaikkan dari 10%. Tapi dalam situasi capresnya itu elektabilitasnya sangat kompetitif, selisihnya 2-3%, bahkan 2%, maka menentukan cawapres menjadi penting. Karena sama-sama 2%, kan selisihnya sedikit. Keliru mengambil cawapres bisa kalah, tapi bisa mengambil cawapres yang tepat, maka juga menjadi tepat. Ini saya kira variabel penting kalau kita bicara dari konteks Ganjar dan Prabowo, yang juga punya kedekatan ke Pak Jokowi, yang juga mengusung narasi keberlanjutan, dan juga sampai hari ini sama-sama belum mengumumkan cawapres. Poin saya, faktor cawapres menjadi penting, faktor faktor Pak Jokowi juga menjadi variabel penting, juga faktor wilayah kewilayahan tadi seperti Jawa Timur dan beberapa daerah juga penting. Di luar tentu personality kedua kandidat ini. Pak Prabowo mesin juga partai tentunya juga. Tambah lagi mesin-mesin partai, mesin relawan dan sebagainya. Pak Prabowo ini kan unggul untuk saat ini, Mas Viva. Yang di survei sebelumnya di bulan Juli 37,5, di survei terbaru 38,9%. Ini langkah strateginya bagaimana kemudian nih Mas Viva untuk bisa membuat posisi elektabilitas dari Pak Prabowo ini makin naik begitu? Termasuk untuk masalah penentuan nama bakal cawapres itu juga, tadi sempat disinggung juga sama Mas Bimo untuk pengusungan Ganjar. Untuk Pak Prabowo? Ya, hasil dari poll tracking ini menunjukkan bahwa politik Indonesia, politik yang rasional modern, karena menggunakan ukuran-ukuran hasil survei sebagai salah satu ukuran untuk menentukan elektabilitas dan popularitas. Jadi survei itu adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kita melihat bahwa ternyata hasil survei Mas Hanta ini menunjukkan, ditambah dengan margin error, Pak Prabowo dan Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini beda-beda tipis gitu. Jadi dari 3 bakal kandidat yang nanti akan didaftarkan ke KPU RI, ada 2 yang berkompetisi ketat, yaitu Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Ini menunjukkan bahwa tingkat dari nilai kompetisinya sangat selektif. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi perubahan ketika masing-masing pasangan calon sudah ada. Dan pasangan calon yang sudah ada itu tentu juga akan dapat meningkatkan elektabilitas dari calon presiden. Saya setuju dengan Mas Hanto Yuda bahwa faktor bakal calon wakil presiden itu menjadi penting karena akan dapat menaikkan nilai elektoral pasangan calon. Penentuan terhadap calon wakil presiden nanti akan kita lihat siapa yang akan berpasangan dengan masing-masing dari calon presiden itu. Tapi yang untuk ketiga, kandidat calon wakil presiden buat Pak Prabowo ini udah ketahuan atau belum nih Mas?
Sudah ada di kantong Pak Prabowo, tinggal nanti diumumkan. Satu Untuk nama siapa itu? Satu nama atau ada beberapa kandidat nih? Untuk siapa namanya, Pak Prabowo akan menentukan bersama dengan anggota koalisi yang besar, tidak gemuk ya, besar ini. Banyak sekali partai politik dan seluruh partai politik kompak, solid untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Oleh karena itu, nanti strategi yang sedang kita laksanakan adalah melakukan konsolidasi organisasi masing-masing partai politik, akan membentuk tim pemenangan tingkat nasional, menyusun platform program kerja, dan struktur organisasi sampai ke tingkat desa. Semuanya dilakukan dalam rangka apa? Konsolidasi pemenangan, merekatkan seluruh jaringan organ-organ partai politik koalisi Indonesia Maju, dan tentunya nanti kita akan terus melakukan kompetisi secara sehat, dengan ide, dengan gagasan, dengan pembaruan yang dapat memberikan manfaat buat masyarakat dan bangsa. Oke, kalau untuk PDIP nih menguatkan elektabilitasnya Pak Ganjar di Mas Bimo, tadi kan salah satunya sempat dibocorkan masalah penentuan nama bakal calon wakil presiden ya. Udah ketahuan belum nih arah-arahnya? Apalagi kan posisi sudah menguat di Jawa Tengah begitu. Apakah akan mengincar daerah lain, terutama Jawa Timur begitu? Yaitu kedua. Yang pertama, entah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum pengusung Pak Ganjar Pranowo, saat ini yang penting adalah turun langsung door to door dari rumah ke rumah, bawa stiker dan atribut partai lain untuk mengenalkan siapa Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini yang masih kita kejar, yang selisih keterkenalannya saja itu masih 10% dari Pak Prabowo. Nah, ini yang masih kita kejar, itu yang pertama. Kalau nanti tingkat pengenalan masyarakat terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai capres sama dengan Pak Prabowo, kami sangat optimis dan yakin pasti kita akan lebih tinggi. Pak Prabowo ini sudah kampanye calon presiden itu 15 tahun lebih. Pak Ganjar Pranowo baru sekitar 5 bulan. Nah, target atau sasaran utama kita langsung ke rumah untuk mengenalkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Insya Allah nanti kalau sudah pada kenal semua, ya tidak mungkin sayang kalau tak kenal, ya kan? Kita mau kenalkan. Dan saya melihat bahwa hal yang terkait dengan size untuk mengenalkan Pak Ganjar ini sangat luas. Masih banyak yang belum kenal. Mungkin kenal sebagai gubernur, mungkin kenal sebagai seorang person yang menarik, yang smart, yang ganteng kalau ibu-ibu bilang, tapi belum tahu dalamannya. Ini tugas kami. Kemudian betul mengenai wakil, narasi publik saat ini mengenai keinginan seorang cawapres itu sudah tersampaikan ke publik, dan kami mengamati dari apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda lewat poltreking yang hari ini disampaikan. Poltreking mengkombinasi, ya, kita juga unggul di beberapa pasangan yang menyangkut siapa sebenarnya arah wakil presidennya Pak Viva Yoga. Ya. Apalagi sekarang ini sudah didukung sekian banyak partai, dan ada kecenderungan juga Pak Jokowi juga dikanalisasi dengan banyaknya gambar ke Pak Prabowo, bahkan di beberapa daerah fotonya Mas Gibran, Mas Wali, kader PDI Perjuangan ini sudah dibawa kemana-mana dengan berbagai gambar, baliho dan atribut lainnya. Tinggal Bu Iriana sama Jan Etes saja yang belum dipakai Pak Prabowo, ya kan? Sama Mas Bimo kalau belum. sudah Pak Viva ini sudah stres akan bawa Jan Etes ini, Pak. Tapi sejauh ini nama bakal cawapresnya sudah ada atau belum? Sudah mengerucut ke satu nama atau masih ada pertimbangan lagi, Mas Bimo? Pertimbangannya seperti yang disampaikan oleh dalam survei Pak Hanta Yuda. Di sini ada Pak Mahfud MD, kemudian juga ada pasangan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno. Ini juga menjadi perhatian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan sudah sering disebut-sebut. Dan masih ada nama-nama yang mungkin akan mengagetkan di dalam dansa-dansi politik yang sampai tanggal 25 nanti, ya kan? Dan kami percaya itu semua adalah otoritas penuh daripada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan beserta partai pengusung yang lainnya bersama Pak Joko Widodo juga. Timingnya dan orangnya yang tepat itu siapa. Tapi salah satu faktor kalau membaca dari surveinya poltreking,
sangat berpengaruh terhadap elektabilitas pemenangan, terutama kalau itu head to head. Mas Hanta, agar elektabilitas dari masing-masing ini, Prabowo dan Ganjar ini bisa naik begitu, maka baiknya pasangannya siapa nih untuk masing-masing menurut Anda? Ya, seperti tadi ya, Mas Viva maupun Mas Bimo sudah membaca, di survei kami itu memetakan beberapa nama cawapres terkuat ya, beda terjauh. Yang terkuat itu nomor 1 Pak Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian dari Ridwan Kamil, ada Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Bu Kofifa. Nah, ada simulasi yang kami buat, Tifal, yang menarik. Saya lanjut tadi yang disampaikan Mas Bimo. Mas Ganjar memang relatif menguat kontributif secara elektoral, kalau dipasangkan ada 2 orang kami bikin simulasi, yaitu Pak Mahfud dan Pak Sandiaga Uno. Itu kontributif sebelum ke Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena Mas Ganjar punya basis di Jawa Tengah. Ganjar maupun Prabowo itu membutuhkan cawapres yang memiliki basis. Jadi ada 2 strategi kan, memaksimalkan basis dia yang sudah ada, atau strategi bagi mencari cawapres itu menambah ceruk yang dia masih lemah, atau sekaligus memecah basis lawan. Nah, kalau kita perhatikan namanya, kalau ingin memecah basis lawan, wakilnya Pak Prabowo adalah Gibran, supaya bisa memecah Jawa Tengah. Kalau Pak Ganjar, yang dia pilih ada Ridwan Kamil untuk memecah di Jawa Barat. Tapi tampaknya saya pikir juga mempertimbangkan mereka memaksimalkan basis yang sudah ada masing-masing di Jawa Timur. Nah, yang menarik ini Jawa Timur. Siapa yang bisa menangkan Jawa Timur kan memenangkan 2 di antara 3 provinsi terbesar di Indonesia, biasanya jadi pemenang Pilpres pengalaman Pak Jokowi, Pak SBY 10-20 tahun yang lalu. Nah, berangkat dari sana, kami membuat simulasi ada 2 yang terkuat. Pak Prabowo antara Mas Gibran, ini Mas Bimo ya, sebelum MK ya, kita misalkan saja, Mas Gibran, Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir dan Mas Gibran. Kalau Pak Prabowo, Pak Ganjar itu Pak Mahfud dan Pak Sandi, itu kontributif, itu sama-sama kuat yang ada. Belakangan memang ada nama Bu Kofifa, tapi di survei kami merekam Bu Kofifa tidak terlalu kuat ya. Kelebihannya beliau selain NU memang Gubernur Jawa Timur. Tapi kalau mereka mengambil di antara 2 yang kami potret dalam survei ini, saya kira kompetitif ya, sama kuatnya. Kalau Pak Prabowo itu cawapres terkuatnya, kalau dari survei ini Erick Thohir secara elektabilitas elektoral dia memberikan kontribusi sangat kuat. Kalau Mas Ganjar itu Pak Mahfud sekaligus Sandi, dua-duanya kontributif secara elektoral. Karena Mas Sandi melengkapi Pak Ganjar kuat di Jawa, Sandi di luar Jawa. Pak Mahfud itu NU dan Jawa Timur melengkapi Pak Mas Ganjar. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Kalau dapat Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir juga menguat dari beberapa wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Tapi keputusan semuanya bergantung lagi nanti saat pendaftaran, apakah nama-nama tadi dibesarkan atau tidak. Yang singkat saja, Pak. Mas Hanta agak ada yang disembunyikan ini. Singkat saja. Kenapa yang sudah dengan pasangan tidak di head to head kan? Ini punya hasilnya tapi nggak dibuka dia. Oh, di head to head ya. Nanti kita akan buka di kesempatan berikutnya. Tapi untuk sementara waktu terima kasih Mas Bimo, terima kasih Mas Viva. Terima kasih Mas Viva, terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Audrey Chandra untuk paruh kedua program ini. Audrey. Rival, terima kasih. Saudara, 14 warga ditangkap karena terlibat bentrok di Jalan Ade Irma Suryani, Cakra Negara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukum korban penganiayaan anak anggota DPR RT berencana melaporkan Kanit Reskrim Polsek Lakar Santri ke Propam Polda Jawa Timur karena menyebutkan jika korban tewas akibat sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kenali lebih dekat Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung yang mendapatkan penghargaan Hugeng Awards kategori Polisi Inovatif atas prestasi dan pencapaiannya dalam memimpin Polresta Bandung. Presisi melayani, pemimpin inovatif Tanah Pasundan, Kombes Pol Kusworo Wibowo, Sabtu 7 Oktober, pukul 6:30 malam, di Kompas TV, dipersembahkan oleh
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. 14 warga ditangkap setelah terlibat bentrok di Jalan Ade Irma Suryani Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bentrok yang melibatkan dua kelompok warga terjadi pada Jumat pagi kemarin. Dugaan sementara bentrok antar dua kelompok warga beda kelurahan dipicu dendam lama. Selain warga, sejumlah polisi juga terluka saat mengenakan atau menenangkan massa saat bentrok terjadi. Lima warga ditangkap sementara 9 lainnya menyerahkan diri ke Polresta Mataram. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam, petasan hingga senjata rakitan sebagai barang bukti. Meski berangsur kondusif, namun sejumlah personil Polri dan TNI disiagakan guna mengantisipasi bentrok susulan. Yang sementara kan 7 orang sudah kita amankan, barang bukti ada parang, ada panah, ada ketapel, berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk menyerang petugas dari pagi. Sementara masih kita periksa, kita dalami keterlibatannya, kita dalami. Kuasa hukum korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR, saudara, berencana melaporkan Kanit Reskrim Polsek Lakar Santri ke Propam Polda Jawa Timur. Menurut kuasa hukum, Kanit Reskrim sempat mengeluarkan pernyataan jika korban tewas akibat sakit dan tidak ada tanda kekerasan sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pernyataan Kanit Reskrim ini diduga didapat dari keterangan tersangka yang sempat menutupi penyebab kematian korban dengan dalih sakit.
Kami sangat kecewa dengan pernyataan Pak Kapolsek di media yang mengatakan bahwasanya tidak ada penganiayaan atau penyakit, karena itu mendahului proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ada rencana dilaporkan ke Propam gimana? Kalau memang harus dilaporkan ke Propam, kami akan laporkan ke Propam, tapi kami juga akan kaji terkait adanya dugaan laporan palsu maupun dugaan obstruction of justice, karena dia menghalangi proses penyelidikan. Karena pada saat dia tidak mampu atau unitnya tidak mampu menangani peristiwa itu, seharusnya dia lemparkan ke Polrestabes Surabaya atau ke Polda Jatim yang memiliki unit khusus untuk menangani hilangnya nyawa orang lain. Sementara pihak manajemen tempat hiburan malam mengungkapkan pelaku penganiayaan sempat minta melihat rekaman CCTV di lift sebanyak 2 kali waktu malam kejadian berlangsung. Namun pengelola tak memberikan rekaman karena CCTV lift adalah wewenang pihak mall. 20 menit setelah tersangka menanyakan rekaman CCTV terakhir, disitulah pihak pengelola hiburan malam mendapat informasi dari pihak keamanan parkiran bahwa ada tamu yang tergeletak di basement. Pelaku dan korban kembali lagi ke black hole, menanyakan tentang CCTV kita. Jadi pelaku menyatakan bahwa ingin melihat CCTV di lift. Waktu itu alasannya adalah ingin lihat CCTV karena caranya ini jengkel karena merasa ditampar oleh para pelaku. Dan kemudian pelaku kembali lagi sendirian dan menanyakan hal yang sama. Tentunya kita juga menjawab hal yang sama. Usai jeda saudara, di acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul, Bogor, Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024 dan mengajak memilih pemimpin yang punya nyali. Apa makna tersirat dari ajakan Jokowi ini? Simak ulasannya di Kompas Petang saat lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Aqua percaya akan kebijaksanaan
kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko, Semarak, Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, di acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul, Bogor, Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Karena 3 periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat jadi negara maju. Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali. Jangan kita digugat, misalnya oleh Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Oleh sebab itu dalam 3 kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di 3 periode ini. Dalam konsolidasi relawan hari ini, Joko Widodo kepada relawan meminta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Bahkan ajak memilih pemimpin yang bernyali, yang tak mudah digertak. Pesan apa sebenarnya yang bisa dicerna dari pernyataan Jokowi ini? Kita akan kupas sore ini bersama dengan Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Cajo, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Saya ke Mas Rambun dulu. Mas Rambun, jadi siapa sih yang dimaksud Pak Jokowi ini dalam konsolidasi tentang tadi ya inisialnya bernyali tak ciut? Ya, kalau bagi kita sih, karena kita kan sudah memutuskan untuk mendukung Pak Mas Ganjar, dan kalau kita melihat semua ciri-ciri kepemimpinan, perilaku dan yang lain-lain sih, buat kita yang dimaksud adalah Mas Ganjar ya. Jadi kita sih nggak ada keraguan mengenai hal itu gitu. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Dan ini kan bukan pertama kali juga beliau menyampaikan hal yang, karena dia menyampaikan hal yang sama mengenai 3 periode tahun di mana krusial, karena itu dinyatakan juga di dalam rakernas kami 2 minggu yang lalu. Jadi buat kami sih itu bukan sesuatu yang ini yang terlalu asing bagi kami, dan tangkapan kami sih sebagai organisasi dan sebagai organisasi pendukung Mas Ganjar, dan kita sudah melihat semua sebagai pilihan kami ya. Kalau saya sih melihat ini dengan pola kepemimpinannya ya, ini Mas Ganjar ya. Kalau menurut kami gitu. Oke, kalau Mas Burhan sendiri ngelihatnya benar untuk yang tertujunya kepada Mas Ganjar, karena kalau tidak salah ini bukan kali pertama ya Pak Jokowi berbicara tentang pemimpin yang berani, karena sebelumnya di bulan Juni juga pernah Pak Jokowi sebutkan itu pada saat rakernas PDIP. Jadi pertama kalau saya melihat pernyataan Presiden Jokowi ini itu sebenarnya maknanya lebih normatif ya. Jadi siapapun setuju jika Indonesia memilih pemimpin yang bernyali, dan pada titik tertentu ketika Presiden Jokowi memberi contoh
pemimpin yang bernyali adalah pemimpin yang tidak takut gertak negara lain, kemudian mencontohkan kalau misalnya ada gugatan WTO, kemudian tidak langsung ciut, itu kan sebenarnya beliau sedang mencontohkan dirinya sendiri untuk bisa dilanjutkan, kemudian diikuti oleh para pemimpin nasional ke depan. Jadi tidak secara spesifik memberi kode pada calon presiden tertentu, meskipun kalau ditanya kepada publik mengenai personal quality tentang sifat kepemimpinan yang diinginkan oleh publik, ada faktor yang berkaitan dengan empati. Nah, di situ kekuatan Mas Ganjar tuh ya, peduli sama perhatian sama rakyat, kemudian jujur bersih dari korupsi, pintar, religius, berani, tegas. Nah, berani itu umumnya mereka yang memilih atribut ini biasanya memilih Pak Prabowo, ya. Tetapi mereka yang cenderung memilih perhatian sama rakyat itu biasanya cenderung memilih Mas Ganjar. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan preferensi publik? Saya tidak terlalu yakin. Jadi ini lebih ke arah pada semacam ini kriteria normatif yang harusnya dimiliki oleh siapapun, dan Presiden Jokowi sedang memberi contoh dengan merujuk pada pengalaman real beliau sebagai presiden 2 periode yang seringkali menghadapi gertakan dari negara luar. Tapi kenapa Mas Burhan berkali-kali Pak Jokowi ini menyebutkan pemimpin ini harus yang bernyali, tak ciut? Apa yang sebenarnya ingin disasar dari pesan Pak Jokowi ini? Lagi-lagi tidak terlepas dari misi yang beliau sedang lakukan. Mengapa kemudian beliau mengatakan cawe-cawe terkait dengan kepemimpinan nasional itu penting? Kan banyak sekali itu kan narasi negatif yang dialamatkan kepada beliau bahwa cawe-cawe yang Presiden Jokowi itu mengganggu netralitas pejabat publik. Tapi atas nama ya bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi, dan atas nama 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, tidak terjebak pada middle income trap, maka diperlukan pemimpin yang berani melakukan gebrakan sekaligus tidak ciut nyalinya ketika menghadapi negara luar. Dan itu seringkali beliau contohkan misalnya berkaitan dengan hilirisasi yang sedang beliau lakukan, misalnya terkait dengan smelter. Itu kan banyak sekali tuh protes dari Uni Eropa berkaitan dengan strategi Indonesia. Dan kalau itu tidak dilakukan, Presiden Jokowi khawatir 2045 kita gagal menjadi negara maju. Jadi bonus demografi yang tinggal 13 tahun itu kemudian berubah menjadi bencana demografi karena orang keburu tua sebelum kaya. Dan kalau sudah tua tidak produktif lagi, negara harus memberikan subsidi. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran itu yang menurut saya lebih memberi semacam pendorong buat Presiden Jokowi untuk mengulang-ulang narasi tentang pemimpin bernyali. Oke, kalau bagi Mas Rambun sendiri kan kalau tadi kan masih menerka-nerka ya, ini untuk siapa nih sosok yang dimaksud oleh Pak Jokowi begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau setiap kali bertemu dengan Pak Jokowi, ada nggak sih mungkin pesan-pesan yang disampaikan dari belakang, kira-kira harus mendukung siapa nih? Beliau sih nggak pernah secara tegas ya menyampaikan itu, selalu ketika ditanya dia kalau tidak tersenyum ya tunggu saja gitu ya kan, seperti biasa. Jadi buat kami sih itu mungkin posisi yang beliau harus ambil ya untuk supaya dia menjadi beliau tidak menjadi kontroversial dan juga menjaga netralitas dan kita sebagai warga negara sepantasnya juga cukup menghormati apa yang beliau lakukan ya. Tapi kalau bagi kami sih melihat, kami kan ketika kita memberikan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo itu, kita kan juga melihat ukuran kita itu ketika kita melihat benchmarkingnya apa sih patokan kita. Patokan kita adalah Pak Jokowi karena kita adalah pendukung Pak Jokowi gitu ya. Dan kalau kita melihat soal tadi ya. Meskipun sampai dengan sekarang terang benderangnya belum ya ke arah mana ya Pak Jokowi ya? Terang benderangnya mungkin tidak akan pernah, bisa jadi dugaan saya itu tidak akan pernah beliau lakukan gitu ya, selalu dengan samar-samar. Tapi dengan apa yang beliau sampaikan ataupun juga mendatangi beberapa kelompok-kelompok relawan beliau yang juga mendukung Ganjar Pranowo gitu ya. Jadi buat kita
ini tanda-tanda ya kita kurang-kurangnya kami di Resturials sebagai relawan Jokowi ya untuk mendukung Ganjar Pranowo ya gitu ya. Jadi kira-kira gitulah. Tapi kalau mengenai kualitas kepribadian, saya rasa ini kan juga yang kita lihat. Sebagaimana saya katakan tadi, ini soal kualitas kepemimpinan dan patokan kita memang benchmarking kita adalah Pak Jokowi dan Mas Ganjar nih. Inilah memiliki banyak aspek yang mirip. Jadi sekurang-kurangnya buat kita nggak salah pilih lah, kira-kira gitulah. Saya kembali lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini nggak main-main loh. Hari ini di hari yang sama Pak Jokowi 2 kali menemui relawannya. Apa yang ingin coba digali dari sini? Pertama, Presiden Jokowi ingin memberi pesan kepada publik bahwa hubungan relawan Jokowi dengan beliau masih kuat. Meskipun Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi di 2024 karena constraint konstitusi. Jadi inilah kekuatan Presiden Jokowi menyatu bersama rakyat yang direpresentasikan oleh relawan-relawan yang jumlahnya banyak sekali, yang tentu saja relawan ini itu beragam, ya, sangat heterogen. Ada yang punya afiliasi terkait dengan 2024 dengan menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar seperti Pak Rambun, ada juga relawan yang mungkin punya preferensi kepada calon lain, ada juga yang menunggu ya keputusan Presiden Jokowi ya, sami'na wa ta'nanya ya di ujung. Nah, pertanyaannya sampai kapan proses penungguan itu berlangsung? Nah, saya pribadi ya itu melihat bahwa untuk membaca apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan 2024 itu nggak harus melalui kode verbal. Dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Nah, sekarang dalam konteks komunikasi politik, itu yang justru lebih kuat adalah komunikasi non-verbal. Nah, di antara dua capres, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, mana menurut relawan, menurut publik, yang komunikasi non-verbalnya lebih nyatu dengan Presiden Jokowi, di situ kita bisa melihat kode kemana Presiden Jokowi akan diarahkan. Baik, terima kasih Mas Burhan untuk ulasannya. Terima kasih juga Mas Rambun. Sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, baik, terima kasih. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan polisi akan profesional dalam menangani kasus dugaan pemerasan Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK. Jadikan kasus di Polda Metro Jaya akan diasistensi Mabes Polri. Percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam,
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saudara, kasus dugaan pemerasan mantan mentan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan polisi akan profesional dalam menangani kasus ini. Kapolri tegaskan penyidikan kasus dugaan pemerasan mantan mentan oleh pimpinan KPK akan dilakukan secara hati-hati dan diasistensi oleh Mabes Polri. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain yang ingin mengawasi proses pemeriksaan untuk jaga rasa keadilan. Harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi. Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas termasuk akan digali oleh penyidik. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Sempat padam, kebakaran di Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur kembali terjadi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ini Minggu ya.
stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Sempat padam, kebakaran di Gunung Lawu, Ngawi, Jawa Timur kembali terjadi. Tak hanya kembali muncul, kobaran api juga mendekati lahan perkebunan hingga lokasi wisata Jamus dan Semplar. Teriknya cuaca juga kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan menyebar. Saudara, Kompas Petang akan kembali setelah mengikuti azan maghrib. Seru-seruan memang pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam break, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi,
Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. Hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada Bordes baja ringan terjatuh dan nyaris menimpa pengendara lain di Jalan Marta Dinata, Jakarta Utara. Sebelum terjatuh, 20 lembar bordes baja ringan diangkut dengan cara diikat di atap minibus. Namun saat jalan menikung, tiba-tiba puluhan bordes baja ringan itu jatuh dan nyaris menimpa pengendara lain. Dampak dari peristiwa ini, arus kendaraan di ruas Marta Dinata sempat tersendat. Setelah ini, saudara, banjir di 3 kecamatan di Aceh Utara masih merendam permukiman warga. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saudara, banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara masih merendam permukiman warga. Inilah kondisi banjir yang melanda Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, dan Pirak Timur, Aceh Utara, Aceh. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Pirak. Ketinggian banjir rata-rata mencapai 30 cm hingga 1 meter. Banjir, saudara, mengganggu aktivitas warga, merendam rumah hingga berbagai fasilitas umum seperti sekolah. Banjir diperparah dengan maraknya pembalakan liar di kawasan hutan perbukitan Aceh Utara. Saudara, kami akhiri Kompas Petang sampai di sini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa. Vidi Batlolode bersiap sebentar lagi untuk gelar perkara. Sampai jumpa lagi. Pemilu. Sejumlah orang ditangkap lantaran menjadi pelaku penyerangan dan perusakan toko di Pasar Kutabumi, Tangerang, Banten. Jadi orang kucar-kacir semua, sampai ini dirubuh-rubuhin semua nih, dipukul-pukulin, warung-warung dipecah-pecahin semuanya, masuk ke dalam, kios-kios pada dihancur-hancurin, los-los lapak itu dipakai palu godam yang gede itu dihancurin semuanya, pedagang dipukul-pukul. Ada tadi 1 orang dipukul juga tuh, ada 10 orang lebih itu dipukulin sampai ada yang berdarah, ada yang geger otaknya.
Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Sore hari 24 September menjadi hari yang kelam bagi ratusan penghuni Pasar Kutabumi, Tangerang, Banten setelah sekelompok massa melakukan penyerangan dan penganiayaan. Seakan terkoordinasi, para pelaku bersenjatakan palu, batu, dan sejumlah benda lain merusak dan menganiaya para pedagang. Melawan beberapa pedagang akhirnya terluka setelah bertahan dari amukan para pelaku. Lantas, apa yang melatari penyerangan di Pasar Kutabumi? Serta apakah sudah ada tersangka dalam kasus penyerangan ini? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini, penyerangan pedagang pasar. Saudara, polisi bergerak cepat usai terjadinya bentrokan. Kediaman sejumlah pelaku didatangi dan beberapa orang dibawa ke kantor polisi. Usai interogasi, diketahui 3 pelaku penyerangan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa peran para pelaku dan motif penyerangan? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Karima Anissa untuk Anda. Tapi mereka tuh melemparin batu, lempar batu, makanya orang sini lari, ketakut orang lari kemari, dimasukin batu ini nih, diturunin batu, jadi orang kucar-kacir semua, sampai ini dirubuh-rubuhin semua nih, dipukul-pukulin, warung-warung dipecah-pecahin semuanya, masuk ke dalam, kios-kios pada dihancur-hancurin, los-los lapak itu dipakai palu godam yang gede itu dihancurin semuanya, berapa pedagang dipukul-pukul, ada tadi 1 orang dipukul juga tuh, ada 10 orang lebih itu dipukulin sampai babak, ada yang berdarah, ada yang geger otaknya. Pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang terlibat bentrok dengan sejumlah kelompok massa pada Minggu 24 September 2023. Peristiwa itu menyebabkan suasana pasar mencekam, terutama bagi pedagang, pengunjung perempuan, serta anak-anak. Akibat bentrokan, beberapa pedagang terluka, kios dan lapak di pasar mengalami kerusakan. Awal mula pengeroyokan terjadi, awalnya adanya rencana untuk revitalisasi pasar, tetapi para pedagang menolak akan adanya rencana revitalisasi pasar tersebut. Namun siapa sangka bahwa respon penolakan itu direspon dengan tindakan represif oleh para oknum. Akibat adanya pengeroyokan itu terdapat beberapa korban dan juga beberapa kios-kios dan los-los yang dihancurkan. Pihak kepolisian sampai saat ini sudah menangkap sebanyak 7 tersangka. Tetapi untuk memastikan dan melihat lebih jauh bagaimana pihak kepolisian menyelidiki dan menyidiki kasus ini, dan juga bagaimana para pengamat menanggapi adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh ormas di Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Salah satu pedagang Pasar Kutabumi, Ajis Bullah, menceritakan pada sore itu sekelompok massa tiba-tiba merangsek dengan melemparkan batu dan merusak kios-kios pedagang. Bentrokan dan pengeroyokan yang dilakukan sekelompok massa tersebut, menurut Ajis, diduga akibat penolakan para pedagang terhadap rencana revitalisasi pasar. Ya, kaitannya dengan penolakan pedagang pindah ke pasar yang baru. Makanya waktu hari Minggu waktu itu ya, hari Minggu atau hari apa itu? Jadi udah dikumpulkan aliansi berapa organisasi itu, termasuk orang pasar sini juga ikut menyerang kemari. Jadi pedagang di sini sebenarnya bertahan untuk supaya jangan diserang kemari kan. Tapi mereka tuh melemparin batu, lempar batu, makanya orang sini lari, ketakut orang lari kemari.
dibasukin batu ini nih, diturunin batu. Jadi orang kucar-kacir semua, sampai ini dirubuh-rubuhin semua nih. Dipukul-pukulin, warung-warung dipecah-pecahin semuanya. Masuk ke dalam, kios-kios pada dihancur-hancurin. Los-los lapak itu dipakai palu godam yang gede itu dihancurin semuanya. Pedagang dipukul-pukul. Ada tadi satu orang dipukul juga tuh, ada 10 orang lebih itu dipukulin. Sampai ada yang berdarah, ada yang geger otaknya. Yang geger otak kemarin baru dilaporin ke Polres kemarin. Hizbullah menjelaskan penolakan yang diajukan pihaknya dan pedagang lainnya karena Perumda memaksa para pedagang untuk pindah tanpa musyawarah. Hizbullah menambahkan hal ini berkaitan dengan masa izin atau kontrak pasar selama 20 tahun sejak 2022. Para pedagang ingin memperpanjang kontrak sekaligus meminta hak koperasi untuk mengelola pasar kembali. Artinya kita menolak itu pasar ini kan masih layak untuk dipakai. Tapi karena Perumda itu memasang kita harus pindah tanpa musyawarah. Sebelum musyawarah mereka itu udah bangun TPS di situ. Jadi kita nggak tahu kita disuruh pindah ke sono, musyawarah nggak pernah. Ya kita menolak dong. Harganya juga nggak terjangkau sama kita. Tapi kita kembali kepada awal perjanjian pasar ini dulu. Awal perjanjian pasar ini dulu kan ada kesepakatan apabila masa izinnya habis 20 tahun bisa diperpanjang. Makanya kita kan menuntut pasar ini diperpanjang kembali 20 tahun. Makanya kita gugat class action nih 20 tahun. Karena yang bangun ini pasar ini koperasi dulu. Jadi makanya kita kembali lagi haknya koperasi supaya koperasi bisa mengelola lagi gitu. Kapan pembaruan kontrak 20 tahun itu, Pak? Tahun 2002 sampai habis kemarin 2022. Dari kejadian perusakan dan pengeroyokan, polisi sudah menangkap 7 orang pelaku. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara menyambangi Polresta Tangerang. Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dani mengatakan, awal mula polisi mendatangi TKP sekitar pukul 3:30 sore. Saat itu, pasar sudah tidak kondusif, bahkan terlihat kerusakan yang masif di sejumlah toko dan kios di pasar. Kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok massa dengan kelompok pedagang. Setelah kami lakukan upaya-upaya untuk datang ke lokasi, ke TKP, dan kemudian kami berhasil melerai, memisahkan dan juga menghimbau kedua belah pihak untuk berhenti dan juga memisahkan diri. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan kami berhasil mengamankan 7 orang dari kelompok massa, yang kemudian 3 diantaranya kami tetapkan sebagai tersangka. Nah, dari keterangan saksi dan tersangka inilah kemudian kami memperoleh informasi lengkap kejadian bentrok yang sesungguhnya, bahwa pada pukul 15.30 pada saat kejadian itu diawali sebelumnya, kurang lebih 15 menit sebelumnya, kelompok massa berkumpul di tempat penampungan sementara, yaitu tempat yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk merelokasi pedagang dari Pasar Kota Bumi Lama sebelum dilaksanakannya kegiatan revitalisasi. Kemudian setelah mereka berkumpul dari beberapa kelompok menggunakan motor, akhirnya mereka berjalan kaki dari TPS tersebut menuju ke Pasar Kota Bumi. Sampailah kurang lebih pukul 15.30 di Pasar Kota Bumi, di akses masuk yang pada akses tersebut pedagang atau kelompok pedagang yang bertahan itu sudah melakukan blokade atau barikade di sana. Terjadilah kemudian konflik terbuka yang akhirnya berujung kepada bentrok. Kemudian kelompok massa juga berupaya masuk ke dalam pasar dan akhirnya di sana terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap beberapa orang. Polisi kemudian mendapatkan informasi dari 7 saksi yang diamankan. Menurutnya, sebelum bentrok terjadi, ada aliansi yang dibentuk oleh suatu kelompok di tempat tertentu.
Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, polisi menemukan anggota aliansi tidak mewakili ormas tertentu. 7 saksi tadi menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan 3 hari sebelumnya, tanggal 21. Jadi ada beberapa momentum peristiwa yang kemudian kita bisa telusuri ke belakang yang berkaitan dengan kejadian ini. Pada tanggal 21 September, 3 hari sebelum kejadian, itu diperoleh informasi bahwa dibentuk sebuah aliansi dengan nama Aliansi Rakyat Peduli Pasar. Dilakukan di salah satu tempat oleh beberapa ormas yang kita katakan sebagai ormas, tetapi kami perlu konfirmasi dan klarifikasi bahwa setelah kami berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas ini, kelompok-kelompok yang hadir pada kegiatan tersebut tidak mewakili misi dari organisasi mereka, dan bisa dikategorikan ini adalah oknum dan juga tidak mewakili dari ormas. Oleh karenanya kita menyebutnya sebagai kelompok massa. Kemudian pada tanggal 21 itu juga ada permintaan dari Kepala Pasar Kota Bumi kepada aliansi ini. Ini yang sedang kita dalami, apakah ini dalam bentuk surat, apakah surat-surat ini kemudian bisa diverifikasi, kemudian apa latar belakang munculnya surat ini, dan kemudian apakah yang melatar belakangi para pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan surat ini mengeluarkan kebijakan seperti ini. Karena sejak 2 bulan ini kita sangat concern terhadap proses revitalisasi yang pihak pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk kepolisian komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat humanis dan tidak melakukan upaya-upaya yang bersifat pengerahan kekuatan, apalagi hal-hal yang bersifat destruktif dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi pasar saat ini sudah sangat kondusif, perbaikan material pun sudah dilakukan. Selain itu, pihak kepolisian terus berupaya menampung aspirasi pedagang pasar Kutabumi yang terbelah menjadi 2 sisi, yakni pedagang yang bertahan dan pedagang yang pindah ke tempat penampungan sementara. Ada 2 kelompok pedagang, baik kelompok pedagang yang masih bertahan di Kota Bumi dengan kelompok pedagang yang berada di tempat penampungan sementara. Nah, yang berada di tempat penampungan sementara ini, mereka adalah yang merasa bahwa mereka tertib, taat terhadap peraturan dan mendukung program pemerintah, tetapi justru terdampak dengan sangat menurunnya omset mereka, di mana situasi di tempat penampungan sementara tidak seramai dibandingkan dengan pasar Kota Bumi saat ini. Dan harapannya tentunya kepada pihak pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders, kita akan memfasilitasi, memediasi dan juga membantu kepada kedua belah pihak untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik, tentunya dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Tim gelar perkara sudah berupaya mendatangi Perumda Pasar Niaga Kertaraharja terkait wacana revitalisasi yang diduga menjadi motif penyerangan. Namun, pada saat itu beberapa pihak tidak dapat menemui kami. Kajian sosiologi menilai kesetaraan antara pemilik kebijakan dengan para pedagang di pasar untuk bermusyawarah. Dengan adanya tindakan represif telah mengaburkan upaya kesepakatan kedua belah pihak. Otoritas terkait terus mencari jalan keluar menanggapi wacana revitalisasi Pasar Kutabumi. Informasinya usai jeda.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Terima kasih Anda masih digelar perkara.
Perusakan dan penganiayaan terhadap sejumlah pedagang pasar Kutabumi, Tangerang, Banten diduga dipicu wacana revitalisasi. Para pedagang menolak revitalisasi karena tidak diberi ruang berdialog. Sosiolog menilai diskursus bisa dilakukan untuk proses mediasi dan dialog publik. Unsur kekerasan biasanya lebih dominan muncul, apalagi ini kaitannya dengan sekelompok massa yang ketika kelompok massa itu sudah bergerak, maka identitas individu hilang, digantikan dengan identitas massa. Dan kalau sudah hilang seperti itu, maka ada satu orang pun kemudian memberikan komando atau berinisiatif untuk melakukan sesuatu, maka yang lain akan ikut. Bentrok yang terjadi di Pasar Kemis, Pasar Kutabumi, Kabupaten Tangerang diduga karena adanya wacana revitalisasi pasar. Sampai sejauh ini, polisi sudah menangkap 7 orang tersangka dan masih menyelidiki pihak-pihak terkait yang melatar belakangi pengeroyokan. Sosiolog Hotman Siahan menjelaskan, jika bentrok terjadi karena adanya dugaan revitalisasi, maka ada banyak pilihan yang bisa diambil otoritas setempat terkait kebijakan yang berhubungan dengan hajat masyarakat. Ia menyebut ada 3 klaim atau diskursus yang bisa digunakan pemerintah untuk mediasi dan dialog publik. Pada kesetaraan dalam konteks posisi. Kalau ini hubungan antara pemerintah dengan rakyat, karena ada kesetaraan di dalam mempermasalahkan wacana tersebut. Dengan kata lain, setiap wacana yang dilontarkan harus bisa diklaim dulu dong. Ada beberapa jenis klaim, validitas. Harus diklaim dulu validitas dari wacana tersebut. Atau wacana tentang kebijakan tersebut. Wacana itu bisa diklaim melalui apakah dia pun sudah benar. Pertama, itu klaim pertama yang dilakukan ini harus katakanlah kalau bahasa Jawa bilang dipetani dong. Sampaikan, deliver kepada pihak, katakan ini para pedagang itu. Kedua, apakah wacana itu memang sudah tepat, sudah benar. Ketiga, apakah wacana itu juga mendapat pengakuan secara moral. Nah, kalau klaim semacam ini sudah tidak diperkarakan di dalam wacana, maka akan terjadi konsensus, kesepakatan. Tapi kalau lihat ini tiba-tiba ada tindakan kekerasan atau ala premanisme, berarti belum terjadi kesepakatan dalam wacana tentang kebijakan yang akan dikenai kepada masyarakat pedagang itu, yang dalam ini saya anggap sebagai korban dari kebijakan. Hotman pun menggarisbawahi, jika revitalisasi berjalan lancar, maka harus diperhatikan jangka panjang kehidupan para pedagang agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ya kalau perubahan dengan artinya menggusur, merevitalisasi, merelokasi, ya ada perubahan. Tapi apakah perubahan itu, ini kan persoalan kita, apakah perubahan itu mengangkat harkat martabat kehidupan dari masyarakat pedagang ini? Karena dipertanyakan dong, kalau mereka dengan relokasi ternyata hidupnya jauh lebih buruk, kalau dengan revitalisasi ternyata kehidupan mereka jauh lebih sulit, ya itu namanya kan bukan kebijakan ambil secara publik, yang apalagi itu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Kan begitu. Pemerintah ujian harusnya mengayomi, mensejahterakan rakyat. Sementara itu, kriminolog Dadang Sudiadi menjelaskan, jika ada kebijakan yang melakukan upaya penyelesaian menggunakan kekerasan dan kelompok massa sudah bergerak, maka yang lainnya akan ikut bergerak.
Oleh sebab itu, menurut Dadang, jika pelaku sudah tertangkap, harus ada tindak lanjut polisi, karena jika tidak, maka berpotensi akan muncul bentrok yang lebih besar. Kalau setiap ada sebuah kebijakan, kemudian penyelesaiannya dengan cara yang seperti ini, maka hasilnya pasti kejahatan. Karena di dalamnya unsur kekerasan biasanya lebih dominan muncul, apalagi ini kaitannya dengan sekelompok massa yang ketika kelompok massa itu sudah bergerak, maka identitas individu hilang, digantikan dengan identitas massa. Dan kalau sudah hilang seperti itu, maka ada satu orang pun kemudian memberikan komando atau berinisiatif untuk melakukan sesuatu, maka yang lain akan ikut. Itu yang menurut saya jadi berbahaya. Apakah setelah ditangkapnya beberapa orang yang termasuk dalam kelompok massa tersebut, itu tindak lanjutnya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan besar. Jangan-jangan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jangan-jangan cuma ditangkap setelah itu selesai gitu. Tidak ada tindak lanjut lebih jauh lagi dari itu. Tapi saya sih berharap ketika pihak kepolisian melakukan tindakan seperti itu, ya harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses hukumnya. Selain itu, Dadang juga menilai motif pengeroyokan oleh kelompok massa kepada pedagang di Pasar Kutabumi, Kabupaten Tangerang ini diduga menakuti dan mengancam pedagang untuk mau mengikuti kebijakan. Tetapi lebih dari itu, Dadang menjelaskan ketika kondisi pasar sudah tidak kondusif, maka banyak anggota kelompok massa yang mencari kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri seperti penjarahan. Tujuan utama dari kelompok itu adalah menakut-nakuti. Dugaan saya menakut-nakuti. Tapi ketika kemudian dibalik dari proses menakut-nakuti itu ternyata ada peluang untuk bisa mendapatkan saya nggak tahu apakah mereka dapat imbalan untuk melakukan itu, tapi imbalannya dirasa masih kurang, dan kemudian ada kesempatan untuk bisa mendapatkan uang lebih dari itu, dan kesempatan itu terbuka karena para pedagangnya telah berdagang dari pagi sampai sore, sehingga dugaannya banyak sekali uang yang ada di kios-kios tersebut gitu, sehingga peluang untuk melakukan kejahatan serta-merta terbuka ketika terjadi kerusuhan. Sejauh ini, polisi sudah mengungkap sudah ada 7 pelaku dari pengeroyokan. Polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang pengeroyokan dan pasal tentang penghasutan. Para tersangka kemudian terancam pidana 5 tahun penjara. Karima Anissa, Junaidi Saputra, Kompas TV, Kabupaten Tangerang, Banten. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Warga Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya sebuah klinik anak di Jalan Raya Kalimulia. Kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat membesar dan menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam diterjunkan. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang klinik. 14 warga ditangkap setelah terlibat bentrok di Jalan Ade Irma Suryani, Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bentrok yang melibatkan 2 kelompok warga terjadi Jumat pagi kemarin. Dugaan sementara, bentrok 2 kelompok warga beda kelurahan dipicu dendam lama. Selain warga, sejumlah polisi juga terluka saat menenangkan massa saat bentrok terjadi. Pengguna bus yang melintasi gerbang tol Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat diresahkan dengan ulah sekelompok remaja yang minta sumbangan dengan cara memaksa. Selain menghadang, para remaja juga memukul badan bus hingga memaksa masuk ke dalam bus meminta sumbangan. Petugas keamanan jalan tol yang melihat ulah para remaja ini langsung mencegah dan membubarkan aksi para pelaku. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan oleh Surakarta tahun 1979. Lahir seorang perwira berwibawa dengan jiwa pemimpin yang luar biasa. Inovasi menjadi sahabat sejati polisi dalam karirnya demi sebuah hasil tertulis, yakni prestasi. Kami bisa berdiri bersandingan dengan Jenderal sudah suatu kehormatan bagi kami, Jenderal, dan semoga kami bisa menjadi semakin bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih, Jenderal. Piala Hugeng menjadi bukti sosok Kusworo Wibowo membawa amanat sebagai Kapolresta Bandung menjaga inovasi menjadi senjata yang presisi melayani masyarakat. Tentunya bercampur baur antara senang, bahagia, terharu, bangga. Ya, tapi banyak kan bahagia sih, bersyukur. Beliau inovatif. Berpikirnya bukan lagi 1 langkah. 3, 4, 5 langkah ke depan. Buktinya apa? Program-program yang, mohon maaf, belum ada, beliau adakan. Kami baru tahu pada bulan April 2023 di mana ada masyarakat yang mendaftarkan kami sebagai nominasi Hugeng Award. Kemudian pertanyaan demi pertanyaan diberikan kepada kami dan kami mencoba menjawab. Akhirnya tim juga datang melihat survei berkaitan dengan apa yang kami gagas, di mana ternyata bukan hanya inovasi kami di Polresta Bandung saja, namun juga inovasi kami pada saat kami di Polres Jember maupun di Polres Gresik. Di Kabupaten Bandung, kami menambahkan dengan inovasi aplikasi Sikasep. Sebetulnya Sukasep, karena singkatan dari Surat Keterangan Kehilangan SPKT. Cuman kami kolaborasikan dengan budaya kearifan lokal. Sikasep kan artinya secakep. Jadi supaya memudahkan masyarakat mengingat, kami buatkan Sikasep Polresta Bandung. Di mana masyarakat membuat surat laporan kehilangan tanpa harus datang ke Polresta Bandung. Bisa diunduh sendiri di handphone, bisa ngeprint sendiri di rumah, kemudian bisa datang ke tempat-tempat yang bersangkutan bisa memperoleh
barang-barang yang diperlukan. Dan alhamdulillah dari semua rangkaian kegiatan dan kegiatan inovatif itu, beliau mendapat penghargaan 3 kali dalam waktu 6 bulan. Dan belum tentu semuanya seperti beliau. Dalam waktu 6 bulan beliau mendapatkan 1, penghargaan dari Menpan RBP tentang pelayanan prima dari seorang menteri. Yang kedua dari Kompolnas Award, beliau mendapat. Dan kemudian Hugeng Award. Dalam waktu 6 bulan, beliau mendapatkan 3 penghargaan secara nasional. Pengembangan setiap inovasi dibutuhkan untuk terus dapat melayani masyarakat dengan sempurna. Tentu, Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo tidak habis dengan akal dan gagasan tentang inovasi atau program yang dicanangkan. Hanya saja, karena karakteristik tiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga kami ada beberapa pelayanan-pelayanan yang mungkin lebih mengena dan itu menjadi harapan masyarakat. Dan ini biasanya kami dapat dari kegiatan saat kami bertemu dengan masyarakat, seperti Jumat Curhat dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa program-program kami yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan itu kami lakukan. Pak Kusworo ini Kapolres yang cakep, gercep, dan selalu ada inovasi yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Ada kendaraan yang maaf, hasil pencurian ini dikembalikan langsung ke rumahnya masing-masing. Ini luar biasa, yang jarang dilakukan oleh punten yang lainnya. Mengembalikan barang bukti curanmor adalah ketika kami press conference, biasanya kami menampilkan motornya, kemudian masyarakatnya datang untuk mengambil, namun sebagian terkendala untuk mengambil karena alasan nggak bisa meninggalkan pekerjaan dan juga jarak yang jauh membutuhkan biaya, sehingga spontan waktu itu kami berpikir, ayo kita antar. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam Presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia.
Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam Presisi. Menjadi Kapolresta inovatif untuk Kota Bandung membuat Kusworo Wibowo terus berjuang untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Seperti halnya pemberian penghargaan yang rutin dilakukan setiap bulan untuk masyarakat atau anggota yang aktif dalam pelayanan maupun penegakan. Organisasi itu melihat bahwa anggota yang berprestasi itu akan diberikan penghargaan. Anggota yang bermasalah itu akan diberikan punishment. Begitu pula dengan masyarakat. Nantinya masyarakat akan melihat, oh ternyata kalau kami berdedikasi, berkontribusi positif dalam menjaga keamanan, itu ada penghargaan loh dari Polresta Bandung. Ketika ada pencuri motor, lagi menenteng motornya, itu cepat terungkap kasusnya karena ada masyarakat yang melihat bahwa motor yang ditenteng itu adalah identik dengan motor yang dicuri beberapa waktu yang lalu. Masyarakat segera menginformasikan kepada Babin Kamtipmas setempat. Kemudian Babin Kamtipmasnya pun, poin plus kedua adalah dia segera merespon. Bisa aja begitu dapat informasi karena dia males, dia capek, nanti dulu deh dia meresponnya. Tapi saat itu juga dia langsung merespon kepada fungsi reskrim Polsek. Dan ini yang menurut kami motivasinya cukup tinggi untuk bisa mendapatkan prestasi, sehingga kami berikan prestasi. Dan masyarakatnya yang tadi melaporkan itu kami berikan penghargaan berikut dengan perangkat desa dan RW-nya. Dengan adanya penghargaan ini saya sangat bersyukur. Namun tidak ada atau adanya penghargaan ini, saya sebagai anggota Polri sudah semestinya bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat. Saya cuma membantu masyarakat, saya juga tidak tahu bakal dikasih penghargaan sama Bapak Kapolres. Kalau untuk orang lain ya mungkin bisa jadi motivasi lah. Maraknya aktivitas geng motor di Kota Bandung menjadikannya salah satu aspek yang terus dibendung. Bagaimana Kepolisian Kota Bandung berusaha untuk mengkondisikan hal tersebut agar masyarakat luas lebih beruntung. Komunitas tertentu menjadi cikal bakal geng motor pada awalnya. Kami sudah buat himbauan, spanduk-spanduk sudah kami buat. Namun kami berpikir kami kali ini mencoba untuk membuat film pendek, hanya durasi 10 menit. Tapi di situ memperlihatkan bahwa dua remaja dihadapkan pada satu peristiwa, yaitu bertemunya dengan kumpulan geng motor. Kemudian ketika berhadapan, yang satu memutuskan untuk ikut-ikutan geng motor, yang satu memutuskan untuk tidak ikut geng motor. 5 tahun kemudian, yang memutuskan ikut-ikutan geng motor, maka berakhir di sel tahanan Polresta Bandung. Sedangkan yang tidak ikut-ikutan geng motor, yang bersangkutan sukses memiliki karirnya dalam dunia kerja, memiliki keluarga yang baik,
memiliki kehidupan yang baik, menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat. Dan kami harap film yang berdurasi 10 menit ini bisa menggugah generasi muda, mereka bisa melihat bahwa itu bisa menjadi bekal. Generasi muda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya menjadi lebih baik dan gemilang dibandingkan dengan berada di komunitas yang negatif yang menjauhkan yang bersangkutan dari cita-citanya. Kalau menurut aku dari nonton himbauan yang tadi tuh bagus banget ya, jadi bikin kita kayak dimikirin kayak geng motor tuh gak bagus lah buat kita, apalagi buat masa depan kita. Sudah pasti ini kan tentang keputusannya, jadi setelah nonton ini saya lebih tahu lagi gimana caranya untuk memilih keputusan untuk masa depan. Jangan sampai kita salah memilih di hari sekarang karena dampaknya bakal datang di masa yang akan datang. Dan nanti malam ada perekrutan buat anggota baru, lo harus ikut. Tingkat kejahatan yang melibatkan remaja di kota Bandung tidak cukup sampai geng motor saja. Kasus yang bahkan lebih dibenci oleh masyarakat yakni curanmor menjadi sarana baru oleh mereka untuk bertindak secara kriminal dan merugikan banyak orang. Dari 35 tersangka yang baru saja diringkus, sekitar 20%-nya adalah anak di bawah umur. Ya, jadi kita baru saja press release tadi, dari 35 tersangka yang kita hadirkan hari ini, 8 diantaranya itu anak di bawah umur. Ya, jadi secara miris memang kita harus akui bahwasanya memang kejahatan ini masih terus terjadi dan kondisinya diperparah dengan banyaknya anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam kejadian ini. Biasanya pelaku ini yang kita amankan tidak hanya sekali melakukan kejahatannya. Terhadap pelaku yang membuat ulangi korban yang membuat laporan polisi tentu lebih mudah kita dapat mengidentifikasi, dan memang apabila barang buktinya ada bersama pelaku saat itu ataupun penadahnya, kita segera identifikasi sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin, karena biasanya dari tampilan luar itu sudah berubah, baik itu plat nomornya ataupun kemudian tampilan luar warnanya dirubah dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang sulit dirubah ini adalah nomor rangka dan nomor mesin. Di situ kita cocokkan dengan laporan polisi yang kita miliki, baik itu di Polsek, Polres maupun dari IMP. Kita ada namanya manajemen penyidikan, dan itu sudah terkoneksi secara nasional, sehingga kita tinggal cek nomor rangka nomor mesin kendaraan yang kita amankan tersebut itu miliknya siapa, apakah ada laporan polisi di daerah tertentu atau di Polres kita, sehingga kita dapat hubungi korbannya untuk dapat datang ke Polres, kita minta keterangan dan nantinya kita kembalikan barang buktinya. Jadi biasanya kita menerima laporan baik itu melalui 110, kemudian bisa juga korban langsung datang ke lokasi di mana kepolisian terdekat, baik itu Polsek maupun Polres, untuk melaporkan terkait dengan dugaan adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor. Nah, dari itu kita berdasarkan perintah Bapak Kapolres segera melaksanakan penyelidikan yang didahului dengan pengecekan TKP. Nah, berdasarkan apa yang kita temukan di TKP, kemudian kita kembangkan dengan melakukan penyelidikan sehingga mengarah kepada terduga pelaku, sehingga kita lakukan hunting dan pencarian terhadap pelaku tersebut, kita amankan dan langsung kita laksanakan proses pemberkasan sidik sampai dengan nantinya kita limpahkan ke kejaksaan. Banyaknya motor yang berhasil kami amankan hasil curanmor dan kendaraan apa saja, sehingga masyarakat bisa langsung menghubungi kami berkaitan dengan motornya masyarakat yang ada dalam pengawasan kepolisian sebagai barang bukti. Pada saat kami lakukan press conference, biasanya masyarakat langsung kami undang. Ketika ada masyarakat yang tidak bisa datang ke Polres untuk mengambil motornya, maka kami menawarkan terlebih dahulu, ada di rumah jam berapa, kami akan antar. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata selain ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung dan jajaran, berikut juga Polsek Cangkuang, berikut jajaran. Alhamdulillah motor saya yang ini sudah lama hilang, pada akhirnya bisa kembali. Dan tentu Kabupaten Bandung ini merasa terbantu. Kenapa? Karena saya lihat bahwa angka kasus dan kriminalitas di Kabupaten Bandung ini menurun, Pak. Dibandingkan 2022 ini sekitar 800 kasus, tahun 2023 setengahnya 400 kasus lah. Artinya ada penanganan yang tentunya secara persuasif, yang tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat positif.
kata kuncinya adalah kami harus dekat dengan masyarakat. Masyarakat harus sayang sama polisi, supaya dengan masyarakat suka sama polisi, sayang sama polisi, himbauan yang dilakukan oleh polisi bisa diterima dengan baik, tidak dengan sifat defensif, tapi minimal mau dengar dulu polisi ini apa sih. Dan untuk upaya kami bisa dekat dengan masyarakat, kami harus tahu apa keluhan masyarakat, apa problematika masyarakat yang kami bisa bantu. Di antaranya yang kami lakukan beberapa waktu lalu kemarin, yaitu bedah rumah dan juga pemberian bantuan sumur bor. Ada satu desa yang ada 35 kakak, itu kesulitan air bersih. Ditambah lagi dengan suasana musim kemarau, yang memang kesulitan air, yang bersangkutan 35 kakak ini terpaksa harus ke desa sebelah. Selagi kami bisa, kami urun rembuk dengan para perwira untuk berkontribusi positif. Akhirnya kami membuat sumur bor, tadi dibor dengan kedalaman 75 meter, airnya cukup deras keluar, kami siapkan dengan tandon, kemudian kami resmikan dan kita lihat bersama tadi bahwa masyarakat sangat antusias. Alhamdulillah, sepanjang ada ini sumur bor, warga RW 10 dan masyarakat RT 2 mengucapkan terima kasih, itu yang paling utama. Karena di sini kan warga ini yang paling dominan, yang sering kekeringan air gitu kalau tiba musim kemarau gitu. Kemudian berkaitan dengan bedah rumah, kriteria rumah tidak layak huni yang kami bedah rumahnya menjadi layak huni, diantaranya adalah memastikan bahwa pemilik atau kepala keluarga dari rumah itu telah mengajukan namun ditolak. Yang kedua, memastikan bahwa tanah, lahan yang dibangun di atas lahan tersebut adalah lahan milik pribadi yang dikuatkan dengan minimal sertifikat hak milik. Yang ketiga, berkaitan dengan potensi konflik ada atau tidak di sana. Jangan sampai begitu kami bantu bangun rumahnya, tapi justru menimbulkan sengketa lahan atau potensi konflik baru. Di antara yang tidak diakomodir oleh pemerintah, mana-mana saja, dan di antara yang ada, kami pilih yang paling membutuhkan bantuan. Kasim Kuring, tos marhatoskeun Bapak Kapolres Kota Bandung, sabesar-besarna abdi nuhun dageungna tos dipasihan ka Bapak Kapolres, hatur nuhun tos ngabangtosan dageung-ageungna non wapil khusus ke masyarakat Desa Sinang Panon ti jajar-jajaran. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke.
menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam Presisi. Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke, menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Untuk bisa berhubungan baik dengan anggota Polri, anggota kami di Polresta Bandung khususnya, tentunya dalam kedinasan itu kan kita bisa memilih mau dekat atau enggak dengan anggota. Anggota bisa lebih mengeluarkan potensi dirinya ketika mereka juga dekat secara emosional dengan pimpinannya. Sehingga mereka melaksanakan perintah itu bukan karena ketakutan, tapi karena segan, karena kedekatan dengan pimpinan, kemudian ingin memberikan yang terbaik kepada pimpinan. Sehingga kami di sela-sela waktu dinas, kami coba jalin hubungan yang baik dengan anggota di luar waktu informal. Kami juga bersama-sama dengan anggota Polresta Bandung juga sekali waktu, 2 minggu sekali kami mengadakan kegiatan bela diri di Polresta Bandung di hari Jumat. Jadi hari Jumat 1 bulan itu ada 4 kali Jumat. Minggu pertama kami lari pagi, minggu kedua kami bela diri, minggu ketiga kami senam, minggu keempat kami bela diri lagi. Namun demikian, di luar daripada itu, ya terkadang kerja bagus kita berikan pujian atau ya berbagi rezeki sama anggota. Kita makan sama-sama dengan anggota di lapangan, sama-sama lesehan, sama-sama di lapangan, itu juga menimbulkan persepsi sama anggota, ya dia pimpinan yang layak buat saya ajak kerja sama, kurang lebih kayak gitu deh. Untuk kedekatan lainnya, kami juga ada kegiatan yang kami laksanakan setiap bulan di akhir bulan di hari Jumat, yaitu pemberian tasyakuran, tasyakuran, pemberian ucapan selamat ulang tahun bagi anggota yang ulang tahun di bulan itu. Anggota yang ulang tahun di bulan itu dari mulai tanggal 1 sampai akhir bulan kita kumpulkan di hari yang sama. Kita ya berdoa, kemudian ada potong kue, kita
ucapkan sama-sama. Kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personil Polresta Bandung, khususnya bagaimana kami berharap bisa memimpin dengan memberikan contoh, lead by example. Kami berharap seluruh anggota kami pun bisa menjadi contoh teladan bagi lingkungannya di masyarakat. Harapannya kami berbuat yang terbaik. Namun ketika itu di luar harapan, kami tetap harus sesuai dari porsinya. Anggota kami yang bermasalah tadi harus kami berikan hukuman yang sesuai, karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang melihat bahwa ketika ada oknum tersebut tidak dibiarkan terus menjadi sebuah kanker yang bisa menular kepada yang lainnya, tapi harus segera di-stop dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai proporsinya, dan itu menjadi efek jera bagi yang bersangkutan dan menurunkan motivasi bagi teman-teman untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada yang bersangkutan. Selebihnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuat maha kuasa, dan semoga kami selalu diberikan kekuatan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Kami pikir segala daya upaya sudah kami lakukan. Kami terus berinteraksi dengan masyarakat berkaitan dengan apa harapan masyarakat terhadap kepolisian, dan kami juga terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kami dibimbing kepada hal yang baik, dan harapan kami semoga kami bisa secara presisi melayani masyarakat sebagaimana harapan masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani, dipersembahkan oleh Kompas Update, dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diduga sopir salah injak pedal, sebuah mobil berisi satu keluarga terjun ke anak sungai Musi sedalam 3 meter. Puluhan warga di Jalan Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, bahu-membahu menarik mobil yang terjun ke anak sungai Musi sebelum mobil derek tiba. Menurut keterangan warga, awalnya mobil yang dikemudikan anak pemilik mobil hendak memundurkan mobil. Namun diduga gugup karena baru bisa menyetir. Sopir salah injak pedal rem ke pedal gas hingga mobil terjun ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saudara, tetap bersama kami. Selanjutnya Cindy Sistiarani akan bersama Anda di program Sapa Indonesia Malam. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Ketika dia turun dari pesawat, dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK justru seperti diam? Dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice. Berarti kan ada kriminal di dalam tubuh KPK. KPK itu semakin banyak masalah dengan KPK. Di mana Anda lihat bahwa ada obstruction of justice di dalam tubuh KPK sendiri? Rosi, Sabtu 7 Oktober, pukul 10 malam, di Kompas TV. Selamat malam saudara, DPR mengesahkan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau ASN. Sejumlah bagian menimbulkan polemik, diantaranya prajurit TNI dan anggota Polri bisa mengisi jabatan sipil yang dikhawatirkan akan menimbulkan dui fungsi TNI Polri. Benarkah hal ini? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal perjuangan seorang kakek di Pemalang, Jawa Tengah
yang selama puluhan tahun melestarikan hutan agar air kembali mengalir untuk kebutuhan warga di desanya. Kita bahas sepenuhnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sisterani. Saudara, Polda Metro Jaya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di penanganan kasus korupsi Kementan ke tahap penyidikan. Dokumen atau foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis masuk dalam materi penyidikan. Polda Metro Jaya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke tahap penyidikan. Keputusan menaikkan status perkara ini diambil setelah polisi melakukan gelar perkara 6 Oktober lalu. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 6 saksi, termasuk Syahrul Yassin Limpo dan ajudan serta sopirnya. Berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Di tengah pengusutan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK, beredar foto-foto Ketua KPK Firly Bahuri bertemu Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Polisi menyatakan foto Firly dan Syahrul di lapangan bulu tangkis akan didalami di tahap penyidikan. Untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud korupsi, terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri membantah informasi yang menyebut dirinya menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo saat bermain bulu tangkis. Apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Selain di Polda Metro Jaya, kasus korupsi di Kementan yang diduga melibatkan Syahrul Yassin Limpo juga masih bergulir di KPK. KPK telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan. Namun hingga kini, KPK belum mengumumkan nama tersangka dalam perkara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan sejumlah bagian menimbulkan polemik, diantaranya prajurit TNI dan anggota Polri yang bisa mengisi jabatan sipil. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Selasa lalu.
Salah satu hal yang disoroti adalah pengisian jabatan ASN dari TNI Polri yang tetap diakomodasi. Akhir September lalu dalam rapat tingkat 1 Komisi 2 bersama pemerintah disepakati aturan terkait TNI Polri di jabatan ASN. Dalam aturan